Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, ketemu lagi kita di perkuliahan pengantar basis data di pertemuan ke-13. Oke, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Materi kita hari ini yaitu mengenai model data ya yang berdasarkan pada record ya. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa model data itu ada dua macam, yaitu model data berdasarkan record dan model data berdasarkan orientasi objek ya. Nah, untuk yang berorientasi objek kemarin sudah kita bahas dengan menggunakan model data diagram ketergantungan entitas atau Entity Relationship Diagram yang disingkat dengan ERD ya. Nah, kenapa untuk ERD kita bahas agak luas ya dan lebih lama, karena model data tersebut kita gunakan untuk mengimplementasikan sebuah database ya, harus kita jabarkan dari awal sampai akhir. Nah, sedangkan untuk model data yang lain yang mungkin tidak dijelaskan secara rinci, tapi cukup Anda ketahui saja ya apa saja yang ada pada model data, kemudian perbedaannya apa ya. Oke. Nah, yang kedua yaitu model data berdasarkan record. Nah, untuk model data berdasarkan record ini terdiri dari tiga, yaitu yang pertama model relasional atau relational model, kemudian yang kedua model hierarkis atau hierarchical model, kemudian yang ketiga adalah model jaringan atau network model ya. Kita lihat ya. Kita lihat untuk hierarki model ya. Nah, ini merupakan salah satu model sistem berdasarkan pada record. Kalau Anda lihat gambar dari hierarki model ya, itu seperti kalau Anda lihat seperti ini ya, seperti struktur pohon. Nah, dia menganalisa data yang ada di dalam sistem dengan bentuk hubungan bertingkat ya. Hierarki model itu menggambarkan hubungan antara data yang ada ya, bukan menggambarkan proses yang terjadi. Jadi prinsip dari model data itu menggambarkan keterhubungan antar data yang ada pada suatu sistem ya, bukan menggambarkan proses. Nah, untuk hierarki model itu disebut sebagai struktur pohon atau tree structure ya, karena dia terdiri dari akar, biasanya yang paling bawah, kemudian batang ya, kemudian ada rantingnya dan ada daun. Nah, untuk elemen-elemen tersebut ya, akar, batang, dahan, ranting ya, itu disebut sebagai node. Ya, jadi ada node A, node B, node C, node D dan seterusnya ya. Oke. Contohnya misalnya di dalam suatu universitas ya, terdiri dari beberapa fakultas, yaitu fakultas B, fakultas C, fakultas D dan fakultas E, F. Kemudian dari setiap fakultas dia memiliki beberapa jurusan ya. Ada jurusan G, jurusan H, jurusan I. Dan masing-masing jurusan kemudian mempunyai program studi. Jadi kalau kita baca ya, bahwa satu universitas memiliki banyak fakultas. Kemudian satu fakultas memiliki banyak jurusan
dan satu jurusan memiliki banyak prodi. Ya, kalau Anda baca seperti Anda membaca IRD kemarin, ya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini dia menunjukkan hubungan antar sekumpulan rekod fakultas, jurusan, dan prodi di dalam suatu universitas. Nah, setiap rekod itu tersusun atas atribut-atribut yang bersesuaian. Ya. Nah, fungsinya tadi kan untuk menghasilkan tabel. Ya, jadi dari hierarki model seperti ini, Anda sudah bisa menentukan tabelnya. Ya, bahwa di dalam fakultas, ya tabel fakultas yang terdiri dari atribut-atributnya, ya ada kode fakultas, nama fakultas, tanggal SK, nomor SK, ya kemudian untuk tabel jurusan, ya yang mempunyai atribut kode jurusan, nama jurusan, tanggal SK, nomor SK, kemudian ada kode fakultas. Karena apa? Karena tadi ya hubungannya satu fakultas mempunyai banyak jurusan, ya. Jadi untuk cardinality M-nya ya itu ada pada jurusan, makanya ya relasinya itu akan digabungkan ke arah meni, ke arah jurusan. Jadi kalau Anda lihat diurutkan, ya maka kode fakultas yang ada pada entitas fakultas itu akan masuk ke dalam tabel jurusan. Ya, begitu juga dengan tabel prodi. Ya, tabel prodi ini pasti berhubungan dengan jurusan karena satu prodi mempunyai banyak satu jurusan mempunyai banyak prodi dan satu prodi hanya dipunyai oleh satu jurusan. Ya, kalau Anda buat hierarki model ini ke dalam bentuk IRD seperti kemarin pasti Anda bisa ya sampai menentukan tabelnya. Jadi hubungan antar record itu dapat ditunjukkan sebagai diagram skema. Ya. Kemudian model data berdasarkan relasi berikutnya yaitu network model. Ya. Dia menganalisa data yang ada di dalam sistem dengan bentuk hubungan bertingkat tersusun ya atas komponen berupa node. Ya, jadi kurang lebih sama. Ya, cuma kalau di hierarki tadi node-nya itu bulat-bulat, sedangkan di network model itu dalam bentuk persegi panjang. Ya. Nah, network model ini juga sama, dia menggambarkan hubungan antar data yang ada pada suatu sistem, bukan menggambarkan proses. Ya. Implementasi teknis penyimpanan data net jaringan itu menggunakan struktur data linked list. Ya, mungkin di algoritma Anda pernah mendengar istilah linked list. Ya, dia antrian. Ya, dia menggunakan dua buah pointer. Satu digunakan untuk menghubungkan dengan record sebelumnya atau previous, ya disimbolkan dengan P, dan yang lainnya itu digunakan untuk menghubungkan dengan record selanjutnya atau next, ya yang disimbolkan dengan N. Ya, jadi kalau kita lihat contoh di sini ada mahasiswa A itu mengambil mata kuliah 1, mata kuliah 2, dan mata kuliah 3. Ya, jadi artinya satu mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah. Ya. Kemudian untuk masing-masing data ya yang ada pada setiap tabel ya itu menggunakan struktur linked list tadi yaitu menggunakan pointer next dan previous ya. Kemudian satu lagi untuk model data berdasarkan pada record itu ada model data relasi ya. Jadi model data relasi ini itu
mempresentasikan data dan hubungan di antaranya itu dalam bentuk kumpulan tabel ya. Jadi di sini sudah dalam bentuk tabel, di mana tabel ini tersusun dari sejumlah kolom ya yang mempunyai nama yang unik. Artinya tersusun dari beberapa field atau atribut. Oke. Nah, skema dari model data relasi itu adalah kumpulan nama-nama atribut dari suatu relasi. Jadi dia mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai suatu relasi. Oke, contohnya misalnya namanya adalah R1. Berarti di sini ada tabel R1 ya, skemanya seperti ini ya. Di dalam kurung dia menjelaskan isi dari relasi tersebut, bahwa di dalam relasi atau tabel R1 ada atribut nama, alamat, usia, dan tinggi ya. Jadi seperti ini skema relasi untuk model data relasi ya. Jadi dia sudah dalam bentuk tabel ya, untuk membentuk suatu tabel dengan skema seperti ini ya. Kemudian ada skema database-nya juga ya. Skema database pada model data relasi itu merupakan kumpulan dari skema relasi yang mendeskripsikan database model relasi. Artinya di sini kalau tadi kan ada skema relasinya ya, satu baris. Nah, untuk skema database-nya itu terdiri dari beberapa skema tabel ya, berarti ada beberapa baris ya. Nah, ini saling berhubungan ya. Jadi ada MHS, dosen, dan mata kuliah ya. Ini merupakan skema database yang merupakan kumpulan dari skema relasi ya. Skema relasinya yang ini, MHS dalam kurung NIM, nama, alamat, dan sebagainya. Kemudian dosen, NIDEN, nama dosen, alamat dosen, dan seterusnya. Dan kemudian skema relasi MT-Kul, mata kuliah ya, ada kode, nama mata kuliah, dan SKS ya. Jadi kalau satu baris ini itu disebut sebagai skema relasi, tapi untuk beberapa baris ya, kalau dia berisi beberapa baris berarti dia merupakan kumpulan dari skema relasi yang disebut sebagai skema database ya. Oke, ini contohnya ya. Dari skema tersebut menghasilkan tabel seperti ini ya. Nah, jadi mungkin itu perbedaan dari beberapa model data yang berdasarkan record ya, baris. Ya, jadi ada 3 model data hierarki, kemudian model data jaringan, dan model data relasional ya. Oke. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan ya mengenai perbedaan dari model data yang ada pada model data berdasarkan record ya. Oke, untuk materi berikutnya nanti bisa Ibu jelaskan kembali pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.